Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Quick Tips. Oke, kali ini gue akan sharing ke kalian beberapa tips dalam menggunakan stick-stick panjang kecuali driver. Jadi kayak misalkan 3 wood, 5 wood, rescue sampai 4 iron. Oke, sebelum gue menjelaskan lebih lanjut tentang cara menggunakan stick-stick panjang ini, gue akan menjelaskan ke kalian tentang prinsip menggunakan stick-stick panjang ini. Nah, kalau di video sebelumnya, how to hit a driver, kita kan di situ dijelaskan prinsip menggunakan driver kan lebih hit up. Nah, kalau misalkan short iron itu kan lebih hit down, jadi makanya ada divert tuh di depan bolanya. Nah, prinsip dalam menggunakan stick-stick panjang ini dia itu lebih level, jadi nggak hit up dan mungkin agak sedikit hit down, tapi hit down pun juga nggak terlalu banyak. Dan di sini gue akan mencontohkan tips-tipsnya ini menggunakan 3 wood. Oke, tips yang pertama adalah dari ball positionnya. Dan di sini gue ada 4 bola. Mungkin sebelumnya kalian udah tahu ball position yang benar dalam golf ini seperti apa. Tapi nggak apa-apa, gue akan menjelaskan lagi ball position dalam menggunakan 3 wood, rescue atau 4 iron. Oke, dan di sini gue ada 4 bola. Jadi bola yang pertama ini itu adalah titik tengah stance gue, sekaligus ball position untuk wedge sampai 8 iron. Dan bola yang kedua ini adalah ball position untuk 7 iron sampai 5 iron. Dan yang ketiga ini ball position untuk 3 wood sampai 4 iron. Jadi rescue 5 wood sampai 4 iron, atau mungkin ada yang pakai 2 iron, 3 iron, itu ball positionnya ada di bola yang ketiga ini. Dan yang terakhir adalah driver. Dan karena gue akan menunjukkan cara menggunakan stick-stick panjang kecuali driver, dan di sini gue menggunakan 3 wood, jadi kita akan menggunakan ball position yang nomor 3. Jadi mungkin next ketika kalian latihan, kalian bisa jajarin 4 bola ini sebagai patokan di mana ball position yang benar. Terus kalian ambil 1 bola lagi, terus kalian taruh di sampingnya ball position yang ketiga. Terus setelah itu kalian make sure bola yang pertama ini ada di tengah-tengah stance kalian. Dan itu menandakan kalau ball position kalian menggunakan 3 wood ini itu sudah benar. Oke, tips yang kedua dalam menggunakan 3 wood ini berkaitan dengan prinsip menggunakan stick-stick panjang yang tadi pertama di awal sudah dijelaskan. Nah, karena dalam menggunakan 3 wood ini kita mukulnya prinsipnya lebih level atau agak sedikit hit down, jadi kita tidak membutuhkan yang namanya spine tilt. Kalau misalkan di episode sebelumnya tentang how to hit a driver, kita kan butuh spine tilt kan, makanya hips kiri kita digeser ke kiri kayak gini biar kita punya spine tilt yang akhirnya memudahkan kita untuk hit up. Nah, kalau pakai 3 wood kita nggak terlalu butuh yang namanya spine tilt karena kita mau mukulnya lebih level atau mungkin agak sedikit hit down. Jadi kalau gua itu make sure kepala gua ini ada di tengah-tengah stance gua. Jadi kalau spine tilt kan agak di belakang kan. Kalau di sini gua hanya pengen feelingnya itu kepala gua ada di tengah-tengah stance gua. Atau kalian juga bisa feelingnya itu chest kalian, dada kalian ini ada di tengah-tengah stance kita. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, tips yang ketiga dalam menggunakan 3 wood ini sering banget menjadi kesalahan bagi kebanyakan para pemain amatir. Jadi ketika memulai downswing, seharusnya feelingnya itu hips dan shoulder berputar secara bersama-sama sekaligus transfer weight ke kaki kiri kita. Jadi kurang lebih seperti ini.
kebanyakan para pemain amatir ketika memulai downswing mereka hanya memutar hips dan shouldernya aja, jadi nggak transfer weight ke kaki kiri, jadi kurang lebih seperti ini. Ini yang akhirnya bisa membuat bolanya kebanyakan grounded. Tapi kalau misalkan kita transfer weight sekaligus memutar hips dan shouldernya, ini akan membuat pukulan 3 wood kita akan menjadi lebih konsisten. Oke, tips yang keempat dalam menggunakan 3 wood adalah dari stance kita. Jadi tujuannya ini adalah untuk memudahkan kita mentransfer weight berat badan daripada saat top backswing ke kaki kiri, yaitu dengan cara, jadi kalian stance biasa aja, terus buka kaki kiri kalian ini seperti ini, dan make sure kaki kanan kalian menghadap ke depan, jadi jangan ikutan kebuka juga, karena kalian bisa ngerasain sendiri ketika kaki kiri kalian buka sedikit, ini akan lebih membebaskan hips kalian, jadi lebih free. Kalau misalnya kalian tutup, ini akan kayak seperti ada limit untuk muter hips kalian gitu. Jadi dengan kalian membuka kaki kiri kalian, ini akan lebih membuat hips kalian ini lebih mutarnya itu lebih free. Nah, kenapa kaki kanannya ini nggak kalian buka? Karena kalau misalkan kalian kaki kanan dibuka, ini akan membebaskan hips kalian ketika muter ke belakang, ini jadi akhirnya lebih banyak. Kadang-kadang kalau misalkan hips kalian ini muternya lebih banyak, nanti akan lebih berat untuk transfer weight ke kaki kirinya. Jadi nantinya bisa ngebuat hips kalian muternya jadi telat, yang akhirnya membuat pukulan 3 wood kalian jadi nggak konsisten. Tapi kalau misalkan kalian kaki kanannya ini lebih square ke depan, ini akan membuat hips kalian ini ada punya limit ketika mutar ke belakang, jadi mutarnya nggak terlalu banyak. Nah, karena kaki kirinya dibuka, jadi pada saat downswing nanti lebih memudahkan kalian untuk transfer weight ke kaki kirinya dengan kaki kiri yang lebih terbuka. Oke, dan tips yang kelima dan yang terakhir dalam menggunakan 3 wood adalah putaran hips yang feelingnya itu ke kiri bagian dalam. Jadi feelingnya itu ke sini. Karena kebanyakan para pemain amatir ketika memakai 3 wood, dia itu hipsnya muternya ke depan sana. Jadi kurang lebih seperti ini. Apa yang terjadi ketika kalau misalkan kalian muternya ke depan kayak gini, ini akhirnya membuat upper body kalian jadi naik, yang akhirnya bisa menyebabkan pukulan topping. Jadi feelingnya seharusnya yang benar itu mutarnya itu ke kiri bagian dalam, jadi ke sini. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini yang akhirnya membuat upper body kalian tetap stay in position, yang akhirnya bisa membantu kalian untuk impact solid menggunakan 3 wood kalian. Oke golfers, itu dia tadi quick tips tentang cara menggunakan stick-stick panjang kecuali driver. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar golf, tanyain aja di DM Instagram golf.in. Nanti gue akan bahas di quick tips selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu dari video ini. So, thank you guys for watching and see you next time.